Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somed. Nah, kali ini aku mau bikin ide jualan untuk isian snack box, yaitu tar susu atau pai susu. Nah, untuk yang pertama ini bahan isiannya yaitu 10 butir kuning telur, kemudian 5 butir putih telur, dan kebetulan aku punyanya yang vanila bubuk. Kalau teman-teman punya yang essence atau yang cair bisa dipakai. Susu kental manis sebanyak 280 gram dan susu cair. Nah, langkah pertama pembuatan untuk isiannya, kita tuang dulu kuning telur dan juga putih telur ke dalam gelas takar. Nah, untuk telurnya ini kita lihat dalam 10 butir kuning telur dan 5 butir putih telur itu berapa mililiter ya teman-teman. Jadi untuk takaran susu cair dan juga telur harus 1:1 ya. Nah, kemudian kita beri dengan vanila bubuk kurang lebih 1 sendok teh, lalu diaduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, kemudian kita mau masukkan susu cair ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku ulangi, ini takarannya 1:1 antara susu cair dan juga telur. Nah, ini takaran untuk 10 butir kuning telur dan 5 butir putih telur adalah kurang lebih 400 ml. Jadi teman-teman harus pakai susu cairnya juga 400 ml ya teman-teman. Nah, jadi total cairannya ini sebanyak 800 ml. Nah, setelah itu kita beri dengan susu kental manis. Nah, untuk susu kental manisnya disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan. Di sini aku pakainya sebanyak 280 ml. Jadi setelah semua bahan kita masukkan, kemudian diaduk sampai susu kental manisnya larut dan tercampur merata. Nah, setelah sudah, kemudian untuk isiannya ini supaya hasilnya lebih halus dan lembut, kita harus saring ya teman-teman, karena masih ada gumpalan dari putih telur ya, terutama kita bikin isian yang juga menggunakan putih telur. Nah, untuk isiannya ini sudah kita buat ya teman-teman, jadi kita sisihkan dulu sebentar. Nah, sekarang kita mau lanjut buat kulit dari tar susu. Di sini bahannya udah aku takar dan udah ditimbang. Nah, untuk yang pertama ini margarin dalam keadaan dingin dan beku ya teman-teman, sebanyak 330 gram, kemudian 50 gram gula halus, 1 bungkus susu bubuk atau 27 gram. Kemudian untuk terigunya aku pakai yang protein sedang ya teman-teman. Buat kalian yang punya protein rendah itu lebih bagus. Nah, yang pertama kita mau campur gula halus dan juga susu bubuk ke dalam margarin yang masih dalam keadaan dingin. Kemudian kita hancurkan atau kita aduk menggunakan garpu. Teman-teman yang punya cookies cutter juga bisa dipakai. Nah, kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kemudian setelah tercampur merata, sekarang kita harus aduk pakai tangan ya teman-teman supaya lebih mudah. Kita tuang terigu ke dalam margarin, kemudian kita aduk-aduk perlahan, jangan diuleni sampai adonannya membentuk adonan seperti kulit nastar. Nah, ini adonan untuk kulit tar susunya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita mau cetak di dalam cetakan tar susu ya. Nah, untuk cetakannya di sini aku pakai yang ukuran seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini ukuran untuk bagian atas dan ini ukuran untuk di bagian dasarnya. Nah, sekarang kita cetak satu persatu ke dalam cetakan tar susu.
Nah, setelah selesai dicetak, kemudian ini kita panggang. Panggangannya ini udah aku panaskan sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini aku panggangnya pakai panci. Teman-teman yang tidak punya bisa pakai oven tangkring, oven gas atau oven listrik. Di sini aku pakai api kompor yang paling kecil supaya kulitnya itu tidak bergelembung dan juga pecah. Karena aku tidak tusuk di bagian dasar kulitnya ya teman-teman. Nah, ini kita panggang kurang lebih 30 menit sampai kulitnya benar-benar matang ya teman-teman. Kemudian setelah matang kita tuang dengan isiannya. Nah, tujuannya supaya pada saat kita keluarkan dari loyang, kulitnya ini tidak menempel di dasar loyang ataupun di bagian samping loyangnya teman-teman. Jadi itu fungsinya kita panggang kulitnya sampai matang. Aku lebih sarankan teman-teman panggang terlebih dahulu kulitnya, baru setelah itu dituang dengan isian ya, supaya di bagian dasarnya itu tidak kelihatan seperti mentah ya teman-teman. Nah, setelah kita tuang dengan isian, kemudian kita tutup lagi dan ini kita panggang lagi dengan api kecil sampai isiannya set ataupun matang ya, seperti ini teman-teman. Nah, pada saat kita goyangkan, ini isiannya sudah padat dan tidak terlihat cair lagi. Nah, biasanya matangnya itu tidak keseluruhan ya teman-teman. Jadi kalau dilihat masih ada yang kurang matang, ini kita panggang lagi sebentar sampai isiannya matang. Nah, ini sebagian ya teman-teman tar susu yang udah matang dan ini udah dalam keadaan yang dingin. Sekarang aku mau keluarkan dari loyangnya. Nah, buat teman-teman yang jualan, kalian bisa pakai cetakan mika atau tempat mika yang ukurannya segini. Nah, ini kita mau keluarkan dari loyangnya. Dan ini kalau teman-teman panggang kulitnya sampai matang, dijamin tidak bakalan menempel di loyang tar susu ya. Jadi kita keluarinnya itu gampang sekali dan tidak mudah pecah ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku mau lanjut panggang tar susunya sampai selesai dan sampai isiannya habis ya. Oke teman-teman, ini tar susunya udah selesai semua dan kalian bisa lihat warnanya bagus, kuning dan juga kulitnya renyah ya. Ini wangi banget. Kalau kalian mau lebih ekonomis lagi, susu cairnya kalian bisa ganti dengan air yang dimasak dengan daun pandan. Itu juga tidak kalah wangi dengan yang menggunakan susu cair. Nah, ini kalian bisa dijadikan ide jualan ataupun ide jualan untuk isian snack box. Untuk satu resep ini kalian bisa mendapatkan kurang lebih 40 piece tar susu ya teman-teman. Jadi lumayan ya untuk harganya. Satu ini kalian bisa jual 3.000 sampai 3.500 per piece. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video aku yang lainnya.